Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah dibahas di video sebelumnya, yaitu tentang biografi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kepemimpinan dan keperwiraan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Yang pertama tentang kepemimpinan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Salahuddin merupakan salah seorang sultan yang memiliki kemampuan memimpin, dibuktikan dengan cara dalam memilih para wazir. Salahuddin mengangkat para pembantunya, orang-orang cerdas dan terdidik, yaitu Al-Qadi Al-Fadil dan Al-Khatib Al-Isfahani. Sementara itu, sekretaris pribadinya bernama Bahruddin bin Shaddad, yang kemudian dikenal sebagai penulis biografinya. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi juga tidak membuat kekuasaan terpusat di Mesir, melainkan membagi wilayah kekuasaannya kepada saudara-saudara dan keturunannya, sehingga melahirkan beberapa cabang dinasti Ayyubiyah seperti Kesultanan Ayyubiyah di Mesir, Damaskus, Aleppo, Hama, Homs, Mayafaikin, Sinjar, Hins, Kaifah, Yaman, dan Dikra. Dalam perekonomian, Salahuddin bekerja sama dengan penguasa muslim di wilayah lain. Beliau menggalakkan perdagangan dengan kota-kota di sekitar Laut Tengah dan Laut Hindia, juga menyempurnakan sistem perpajakan. Selain itu, Salahuddin dianggap sebagai tokoh pembaharu di Mesir, karena dapat mengembalikannya ke mazhab Sunni. Khalifah Al-Mustadi dari dinasti Abbasiyah pernah memberi gelar Al-Mu'izz li Amirul Mukminin, yaitu penguasa yang mulia. Al-Mustadi juga menyerahkan Mesir, An-Naubah, Tripoli, Yaman, Suriah, dan Maghrib sebagai wilayah kekuasaan Salahuddin. Kemudian beliau mendapat gelar Sultanul Islam wal Muslimin, pemimpin umat Islam dan kaum muslimin. Nah, materi yang kedua yaitu tentang keperwiraan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini dikenal sebagai perwira yang memiliki kecerdasan tinggi dalam bidang militer. Pada masa pemerintahan Salahuddin, kekuatan militer dinasti Ayyubiyah terkenal sangat tangguh, diperkuat oleh pasukan Barbar di Turki dan Afrika. Salahuddin Al-Ayyubi membangun tembok kota, karya bersejarahnya yaitu benteng pertahanan yang bernama Qal'atul Jabal pada tahun 1183 Masehi di Kairo. Beliau adalah seorang kesatria dan memiliki jiwa toleransi tinggi. Ketika menguasai Iskandariyah, beliau tetap mengunjungi orang-orang Kristen. Pada saat terjadi perdamaian dengan tentara salib, beliau mengizinkan orang Kristen berziarah ke Baitul Maqdis. Maka usaha-usaha yang dilakukan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi pertama kali yaitu menumpas segala bentuk pemberontakan dan memperluas wilayah kekuasaannya dengan tujuan agar kekuatan umat Islam terorganisir dengan baik dan mampu menangkal musuh. Nah, usaha Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi yakni yang pertama perluasan wilayah dinasti Ayyubiyah ke Yaman, yang kedua perluasan wilayah dinasti Ayyubiyah ke Damaskus dan Mosul, yang ketiga perang salib yang terjadi pada masa Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Nah, perang salib ini merupakan perang salib periode kedua yang disebut juga dengan periode reaksi umat Islam. Nah, tujuan utamanya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi yaitu membebaskan kembali Baitul Maqdis dan menyatukan Mesir, Suriah, Nubah, Yaman, Tripoli, serta wilayah-wilayah yang lainnya di bawah komando Al-Ayyubiyah. Al-Ayyubiyah ini adalah terjadi koalisi umat Islam yang kuat dalam melawan gempuran-gempuran tentara salib. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi tersebut menuai hasil yang gemilang. Perang salib yang terjadi pada masa Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi adalah perang salib periode kedua yang berlangsung sekitar tahun 1144 atau 1192 Masehi. Periode ini disebut periode reaksi umat Islam, terutama bertujuan membebaskan kembali Baitul Maqdis atau Al-Aqsa, dan pada akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi menjadi pahlawan besar bagi umat Islam. Nah, yang terakhir, beberapa hal yang dapat diambil sebagai keteladanan mengenai keperwiraan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi.
dalam memimpin Daulah Ayyubiyah ini. Di antaranya yang pertama, pemimpin militer yang tangguh. Yang kedua, berjuang menunaikan tugas negara dan agama. Yang ketiga, seorang kesatria dan memiliki toleransi yang tinggi. Yang keempat, ketika menguasai Iskandaria, tetap mengunjungi orang-orang Kristen. Yang kelima, menyatukan kekuatan kaum muslimin. Dan yang terakhir, ketika perdamaian tercapai dengan tentara salib, beliau mengizinkan orang-orang Kristen berziarah ke Baitul Maqdis. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.